Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Silampari Kota Lubuk Linggau, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Qurratul Aini, NPM 5021009. Saya Rizka Afriansi, NPM 5021019. Saya Indra Oktawinarsi dengan NPM 5021128. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan video pembelajaran yang berjudul tentang hakikat pendidikan bagi anak ABK. Langsung saja simak videonya. Oke, baik, yang pertama yaitu ada pengertian hakikat anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, mental, ataupun sosial. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak-anak ini memiliki karakteristik khusus yang menuntut pendekatan pendidikan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pendidikan bagi ABK ini bukan hanya sekedar tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk sebuah implementasi hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai regulasi nasional dan juga internasional. ABK di sini adalah anak-anak yang memerlukan penanganan pendidikan yang berbeda karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, ataupun emosional yang mereka miliki. Di Indonesia, upaya penyediaan pendidikan bagi ABK telah dilakukan melalui berbagai program pendidikan inklusif dan juga pendidikan khusus. Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan bagi ABK masih sangat besar, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik individu mereka. ABK di sini memiliki berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisik, sensorik, intelektual, hingga emosional dan juga sosial. Setiap kategori ABK menuntut perhatian dan pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan. Secara umum, peserta didik berkebutuhan khusus dapat dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu ada anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan juga perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan juga situasi lingkungannya. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, di mana individu memiliki gangguan ataupun kehilangan fungsi penglihatan yang baik secara sebagian ataupun total. Yang kedua ada tunarungu, individu yang memiliki gangguan ataupun kehilangan fungsi pendengaran, baik secara total ataupun secara keseluruhan. Yang ketiga ada tunawicara, individu yang memiliki kesulitan atau ketidakmampuan untuk berbicara dengan jelas atau berkomunikasi secara verbal. Yang keempat ada tunagrahita, di mana individu di sini mengalami gangguan perkembangan intelektual atau latar belakangan mental. Kemudian yang kelima ada tunadaksa, di mana individu mengalami gangguan fisik ataupun keterbatasan fungsi anggota tubuh yang berdampak pada mobilitas ataupun aktivitas fisik. Yang keenam ada tunalaras, individu yang mengalami gangguan dalam pengendalian emosi dan perilaku yang mempengaruhi kemampuan bersosialisasi dan juga beradaptasi. Yang ketujuh ada kesulitan belajar. Individu di sini mengalami kesulitan belajar dalam proses belajar ataupun akademik seperti membaca, menulis, ataupun berhitung. Yang kedelapan ada lamban dalam belajar. Individu di sini memiliki kecepatan belajar yang lebih lambat dibandingkan rata-rata meskipun tidak mengalami gangguan intelektual. Kemudian yang kesembilan ada autis, di mana individu di sini memiliki gangguan spektrum autisme yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial, komunikasi, serta perilaku yang terbatas dan berulang. Kemudian yang ke-10 ada memiliki gangguan motorik, di mana individu di sini mengalami kesulitan dalam mengendalikan ataupun mengkoordinasikan gerakan tubuh baik secara halus maupun kasar. Kemudian yang terakhir ada tunaganda, individu yang memiliki lebih dari satu jenis gangguan atau disabilitas. Prinsip-prinsip dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Menurut Sari 2019 halaman 11-12, prinsip-prinsip dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus mencakup beberapa hal penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa prinsip dasar tersebut. Yang pertama itu inklusi. Pendidikan harus dilakukan dalam lingkungan yang inklusif, di mana
Anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dan belajar bersama dengan anak-anak tanpa kebutuhan khusus. Yang kedua, individualisasi. Program pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individual setiap siswa. Yang ketiga, aksesibilitas. Semua materi dan sumber daya pendidikan harus dapat diakses oleh anak ABK. Yang keempat, kolaborasi. Kerjasama antara pendidik, orang tua, dan profesional lainnya sangat penting. Yang kelima, fokus pada keterampilan hidup. Selain pembelajaran akademis, pendidikan untuk ABK harus mencakup keterampilan hidup dan keterampilan sosial yang penting untuk kemandirian dan integrasi dalam masyarakat. Yang keenam, penggunaan metode yang beragam. Menggunakan berbagai metode pengajaran dan strategi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan khusus anak. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi berkelanjutan. Yang kedelapan, dukungan emosional dan sosial. Kemudian, sarana dan prasarana pendidikan anak berkebutuhan khusus. Menurut Sutrisno 2016 halaman 36, sarana dan prasarana untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus meliputi berbagai fasilitas dan alat yang dirancang untuk mendukung kebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa elemen penting dari sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang pertama itu kelas khusus, yang kedua alat bantu, yang ketiga kurikulum adaptif, yang keempat pengajaran terlatih, yang kelima fasilitas aksesibilitas, yang keenam ruangan terapi, 7 perangkat teknologi, yang kedelapan fasilitas kesehatan, yang kesembilan kawasan sosial, dan yang terakhir ruang relaksasi. Materi selanjutnya yaitu peran guru dan tenaga pendukung dalam pendidikan ABK. Yang pertama yaitu peran guru kelas. Penyesuaian kurikulum, mengadaptasi materi ajar dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa ABK. Kemudian yaitu melakukan penilaian berkelanjutan untuk memahami kemajuan dan tantangan yang dihadapi siswa. Yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan emosional dan sosial serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selanjutnya yaitu peran guru pendidikan khusus, yaitu mengembangkan program. Maksudnya di sini membantu merancang dan melaksanakan program pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. Yang selanjutnya yaitu pelatihan. Maksudnya di sini memberikan pelatihan kepada guru kelas mengenai teknis pengajaran yang strategis untuk siswa ABK. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini melakukan evaluasi mendalam tentang kebutuhan spesifik siswa dan mengembangkan rencana pendidikan individual. Yang selanjutnya yaitu peran tenaga pendukung. Psikolog pendidikan menyediakan dukungan psikologi dan membantu menangani masalah emosional perilaku. Kemudian terapi okupasi membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Yang kemudian terapi bicara membantu siswa dengan gangguan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan berbahasa. Yang selanjutnya yaitu asisten pengajar, memberikan dukungan langsung kepada siswa selama proses belajar dan membantu dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Adapun peran konselor yaitu membimbing karir dan sosial, membantu siswa ABK dalam perencanaan karir dan mengatasi masalah sosial, yaitu konseling individual dan kelompok, menyediakan konseling untuk membantu siswa mengatasi stres dan tantangan pribadi. Yang selanjutnya yaitu peran orang tua dan keluarga, kolaborasi, kerjasama dan guru tenaga pendukung untuk memastikan bahwa kebutuhan anak terpenuhi di rumah dan di sekolah. Dukungan emosional, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam pendidikan ABK. Nah, adapun keterbatasan sumber daya, tantangannya itu banyak sekolah kekurangan sumber daya seperti materi ajar yang sesuai dengan perangkat teknologi khusus. Solusinya di sini pemerintah dan lembaga pendidik bisa meningkatkan anggaran untuk pendidikan ABK yang menyediakan pelatihan bagi guru, juga kolaborasi dengan organisasi non pemerintah yang bersediakan materi dan teknologi dapat membantu. Nah, kemudian kekurangan pelatihan untuk guru. Tantangannya di sini guru seringkali tidak memiliki pelatihan khusus untuk mengajar ABK. Dengan solusi pelatihan berkelanjutan dan program spesifikasi khusus untuk guru ABK harus ditingkatkan.
Ini termasuk pelatihan dan strategi pengajaran yang inklusif dan penggunaan teknologi asistif. Yang selanjutnya itu keterbatasan aksesibilitas. Tantangannya di sini lingkungan sekolah mungkin tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fisik atau sensorik ABK. Solusinya sekolah perlu melakukan penilaian aksesibilitas dan membuat modifikasi yang diperlukan seperti rem, fasilitas toilet yang sesuai, atau penggunaan perangkat teknologi yang mendukung. Yang selanjutnya itu ketidakpastian dalam penilaian dan evaluasi. Tantangannya di sini menilai kemajuan dan pencapaian ABK bisa sulit dan seringkali tidak adil. Solusinya menggunakan metode penilaian yang lebih fleksibel dan individual seperti penilaian berbasis proyek atau portofolio. Kemudian kekurangannya dukungan sosial dan emosional. Tantangannya ABK mungkin mengalami isolasi sosial atau kesulitan emosional. Solusinya program mendukung sosial dan emosional seperti konseling dan kelompok dukungan sebaya serta pelatihan untuk membangun keterampilan sosial dapat sangat membantu. Tantangan yang terakhir yaitu stigma sosial. Tantangan stigma terdapat ABK dapat menghambat integrasi mereka dalam lingkungan sekolah. Solusinya edukasi kepada siswa, guru, dan masyarakat tentang keberagaman dan inklusif dapat membantu stigma dan tingkat pemahamannya. Oke, baik teman-teman, itulah video presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.